Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Noli dan Salihah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar cara menentukan kecepatan dan jarak berdasarkan grafik. Silahkan kalian perhatikan narasi yang ada pada layar. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan konstan. Konstan di sini maksudnya adalah tetap, sehingga gerak yang terjadi pada mobil ini adalah gerak lurus beraturan atau GLB. Pada detik pertama, mobil melaju sejauh 2 meter. Setelah mobil berpindah sejauh 8 meter, ternyata mobil telah bergerak selama 4 detik. Langkah selanjutnya adalah kita buat tabel terlebih dahulu. Ada besaran apa saja yang akan kita buat? Ada kecepatan, kemudian waktu, dan perpindahan. Di sini ada waktu ketika perpindahannya masih 0, berarti mobil itu diam, maka waktunya juga 0. Saat perpindahannya ini, mobil melaju 2 meter, kita tuliskan di sini 2 meter. Ya, ternyata waktu yang diperlukan adalah 1 detik. Kita tuliskan di sini. Berdasarkan persamaan yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, di mana kecepatan adalah perbandingan antara perpindahan dan waktu. Sehingga kita tuliskan di sini V-nya sama dengan perpindahan dibagi dengan waktu. 2 bagi 1 sama dengan 2. Di sini dilanjutkan, setelah mobil berpindah sejauh 8 meter, ternyata mobil telah bergerak selama 4 detik. Kita langsung lihat di tabel baris terakhir di sini. Jika mobil berpindah sejauh 8 meter, kita tuliskan di sini 8 meter. Mobil telah bergerak selama 4 detik. Kita tuliskan di kolom ini. Ini angka 4, angka 6, 2, dan 3 dapatnya dari mana? Karena ini merupakan GLB, maka kecepatannya itu akan selalu tetap. Kalau kalian mau menuliskan 5, perpindahannya 5 meter, berarti waktunya berapa? Waktunya adalah 5 meter dibagi 2, waktu sama dengan 2,5. Gitu anak-anak. Di sini kecepatannya tetap semuanya, karena ini adalah GLB. Di sini sudah ada keterangan bahwa kecepatannya adalah konstan. Langkah kedua adalah kita membuat grafiknya. Grafik apa? Grafik S dan T. S ini adalah perpindahan, T adalah waktu. Berdasarkan tabel, kita bisa tuliskan kita dulu. Berdasarkan tabel yang ada, kita dapat menuliskan bahwa ini ya, ketika S-nya di sini berpindahannya 2 meter, kita tulis di sini 2 meter, maka waktu yang ditempuh adalah 1 meter. Ketika mobil bergerak selama 2 detik, jarak yang ditempuh adalah 4 detik di sini. Dan seterusnya,
hingga mobil bergerak selama 4 detik, maka waktu yang ditempuh adalah 8 detik. Cara menghitungnya bagaimana? Bagaimana cara menghitung kecepatan? Tadi di awal disampaikan bahwa yang akan kita cari adalah mencari kecepatan berdasarkan grafik. Ini anggap saja tabel yang ada di sini. Ini adalah tabel yang tidak berguna, tidak bermanfaat, karena yang kita fokuskan adalah langsung ke tabel grafik ini. Cara membuat grafiknya bagaimana? Kemarin kalian bertanya, didasarkan pada tabel di sini. Tulis 2 di sini. Kemudian di sini titik temunya, ini kan? Kita tarik garis lurus. Ini adalah grafik S terhadap T atau perpindahan terhadap waktu pada G, L, B. Apa itu GLB? GLB adalah gerak lurus beraturan. Kemudian cara mencari volume kecepatannya bagaimana? Kecepatan ya sama dengan S per T. S-nya berapa? Kalian boleh memilih, mau 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh, 8 boleh. Kalau misalnya kalian memilih S-nya 2, berarti T-nya berapa? T-nya adalah 1. 2 dibagi 1 sama dengan 2. Kalau kalian memilih S-nya 4, sini, maka pasangannya 4 berapa? Pasangannya 4 adalah 2, maka kalian harus memilih T-nya sama dengan 2. Itu untuk mencari kecepatan. Tinggal membagikan ini ya, yang di sumbu Y terhadap sumbu X-nya di sini. Di sini paham ya? Kalau misalnya tuh nanti narasinya tidak ada, ini tidak ada, tabelnya pun tidak ada, hanya ada grafiknya. Kalian diminta menentukan kecepatan, maka tinggal membagikan angka yang ada di sumbu Y terhadap sumbu X. Tidak harus semuanya, salah satu saja nggak apa-apa, tidak apa-apa. Misalnya 6 dibagi 3 sama dengan 2. Hasilnya adalah sama, karena ini adalah GLB. Selanjutnya, kita akan belajar menentukan perpindahan berdasarkan grafik V terhadap T. Kita akan menentukan ini ya. Nah, lanjut. Ini adalah grafik V. V adalah kecepatan dan T-nya adalah waktu. Saat kecepatannya 2, waktunya 1 detik di sini. Ini ya, titik ini ya. Saat V-nya 2 ini, T-nya 2. Saat T-nya 3, ternyata V-nya juga 3. Pun ketika T-nya 4, maka di sini di sini juga V-nya 2. Sehingga bisa kita gambarkan grafiknya seperti ini. Nah, ini adalah grafik V terhadap T pada gerak lurus beraturan atau GLB. Cara menentukan perpindahannya bagaimana di sini? Caranya sangat mudah, yaitu kalian tinggal menghitung luas area yang berada pada garis grafik ini. Berarti kalian menghitung luas ini nih. Ini yang dihitung berapa? Ya,
berapa berarti di sini? Ini 2 dikali 4 sama dengan 8. Itu ya anak-anak. Semoga paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.